Bantu tekan subscribe ya guys. Guys, udah panas dan memerah ya. Ini ada sampel busa atau spons yang ingin saya potong supaya dia lurus. Berarti kita tinggal gini guys. Dan hasilnya gini guys, tuh hasilnya dia lurus guys, ya kan. Ketika kalian ingin membuat alat potong dari kawat nikelin yang dipanaskan dengan listrik, kalian bisa menggunakan casan HP kalian. Di sini di tertulisnya adalah 2 ampere ya, casan ini 2 ampere. Jadi semakin ampernya tinggi, maka proses pemanasannya juga semakin cepat. Dan kalau misalkan untuk voltasenya 5 volt, jadi kalian bisa memanfaatkan dengan menggunakan kabel yang dari HP ini untuk ngecas HP seperti ini ya. Lalu di bagian tengahnya itu kalian potong. Kalau misalkan kalian potong, yang kalian dapatkan adalah biasanya kalau nggak kabelnya 2, ini kabelnya 4 guys. Kalau misalkan kalian itu cuman ada 2 kabel, berarti itu udah bener kabelnya, tinggal pakai aja langsung. Antara plus dan minusnya kalian bisa pakai, dan itu nggak masalah ya, bolak-balik juga untuk menghubungkan kawat nikelin ini. Mau bolak-balik nggak masalah, karena prinsipnya adalah kawat nikelin itu dia merubah listrik menjadi panas gitu ya. Jadi bisa bolak-balik, bisa pasangnya gini atau bisa masang begini gitu, langsung aja bisa, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan kabel yang dari casan itu ada 4 biji seperti ini, terus warnanya itu nggak jelas, warnanya putih semua atau semuanya hijau gitu ya. Nah, kalian kan bingung yang mana ya gitu kan. Cara mendeteksinya itu dengan menggunakan multimeter guys. Jadi multimeter itu dikali 1, di posisi kali 1. Kalau misalkan dia nyambung, maka jarumnya akan bergerak nih. Ini kabel multimeter ya, saya ambil dari kabel multimeter nih. Kalau misalkan nyambung, maka dia bergerak jarumnya. Artinya itu kabel itu nyambung ya. Nah, untuk mengetahuinya yang mana yang positif dan mana yang negatif, sedangkan di soketnya itu yang positif adalah antara 2 ini guys, yang bagian sini. Yang ini ya, kita harus pastikan bahwa kabel itu menghubungkan yang ini dan yang ini. Jadi ujung-ujung ya, kan ada 4 tuh ya, 4 soket ya, 4 kaki ya, 1 2 3 4. Pastikan 2 kabel itu menghubungkan di 2 ini nih, 1 2. Nah, kita coba tes ya, apakah dia yang mana kabelnya dari 4 ini gitu ya. Contohnya begini, kita ambil aja yang ini nih, yang hijau nih, supaya nggak bingung. Kita coba yang salahnya dulu ya. Kita coba hubungkan dari multimeter ke yang hijau, lalu kita cari yang mana nyambungnya. Kita sambungkan ke soketnya. 1, bergerak nggak? Oh, bergerak, tapi bergeraknya di tengah guys. Tuh ya, berarti yang di tengah nih. Tuh, bukan yang pinggir. Berarti kabel ini bukan kabel yang dipakai untuk powernya atau voltasenya ya. Kita tes sekarang, kita yang merah nih, kabel merah ya. Kabel merah ini kita hubungkan, kita cari apakah dia termasuk yang di ujung atau bukan. Nah, coba ya. Nah, ya, kabel merah ini ternyata yang di ujung sebelah sini ya, sebelah kanan. Terus kita coba yang hitam, sebelah kiri bukan, yang hitam. Nah, ternyata jarum jalan ya. Tuh, jarum jalan, berarti benar. Berarti benar posisi kabelnya merah hitam ini adalah untuk voltasenya ya. Jadi kalian langsung sambungkan aja dari sini ke kabel perpanjangan ya. Seperti ini misalkan. Saya buat warna merah, saya sambungkan dengan warna merah misalkan. Seperti ini ya. Lalu yang minusnya kalian sambungkan ke yang hitam juga gitu ya, supaya nggak bingung. Nah, lalu kalian tutup isolasi ya. Di isolasi ya guys, pokoknya gimana caranya
antara yang positif, yang merah dengan yang hitam tidak boleh bersentuhan ya. Nah, setelah ditutup ya, setelah ditutup diisolasi, dan yang merah ke sini ya, lalu yang hitam ke sini kan. Lalu kita coba colokin guys ke sini. Casan HP ya. Lalu saya colokin ke listrik nih. Maka memanas guys. Nah, kalau saya matiin ya, lampunya dia akan merah. Tuh guys, lihat ya. Dia warnanya merah guys. Tuh. Ya. Jadi kalau saya hidupin lagi. Seperti yang tadi kita coba uji dengan ini. Ya, supaya lurus ya. Jadi kita bisa untuk memotong ini nih, spon. Oke. Nah, jadi guys, ini kalau misalkan kita pengen mau potong spon yang lebih lurus bisa sebenarnya. Tapi karena tadi itu goyang-goyang, jadi kurang lurus ya. Kalian bisa ngakalin lagi gimana caranya supaya lurus, atau ditekan atau gimana, dan pakai hamparannya juga harus yang rata ya. Jadi kalian bisa gunakan untuk memotong spon. Gunanya untuk apa? Kalian bisa membuat apapun ya, seperti kayak spon untuk nyuci piring atau spon apapun ya. Kalau misalnya kalian ingin membuat yang lebih lebar lagi dari ini, misalkan dari ukuran sini sampai ke sini ya, atau lebih lebar lagi panjang, kalian itu tinggal hitung aja, dikaliin aja tuh. Kalau dikerin ini ukurannya 5 cm guys, dari sini ke sini. Jadi kalau misalkan kalian ingin 10 cm atau 15 cm, maka kalian harus bermain di tegangannya. Kalau seandainya yang dari HP ini 5 volt, berarti kalian ya main di 15 volt. Kalau seandainya pingin kawatnya jadi 15 cm ya, main di 15 volt, ampernya di 2 ampere. Nah, kalau misalkan pengen voltasenya kecil di 12 volt, berarti ampernya yang kalian naikin sekitar 4 ampere atau 5 ampere lah gitu ya. Yang penting guys, untuk bisa memotong spon itu, kawatnya itu harus memerah guys. Kalau misalkan kawatnya dipegang masih anget, itu berarti kalian voltasenya kurang tuh, atau kawatnya kepanjangan. Nah, kita udah bahas masalah tentang cara penggunaan kawat nikelin. Tapi kalau kalian penasaran dapat dari mana kawat nikelin itu, kalian bisa memanfaatkan atau mengambil dari elemen solder yang nggak dipakai, atau mau beli langsung kawat nikelin juga nggak masalah. Kita bongkar aja elemennya, kita ambil kawatnya aja. Jadi pokoknya intinya guys, kita bongkar aja semuanya ya. Ini yang perangkat-perangkatnya, yang kita hanya ambil itu hanya kawat nikelin ya guys. Karena apa? Karena kalau kita beli repot juga sih sebenarnya. Ya, ini hanya memanfaatkan yang ada aja guys. Jadi kita coba memanfaatkan apa yang ada. Pokoknya gimana caranya kita ngambil kawat nikelin, tapi kawat nikelinnya nggak boleh putus ya guys. Ini ada ujungnya nih, ujung kawat nikelin. Kita coba. Nah, pelan-pelan kita ambil kawatnya guys.
dan saya akan ambil yang besarnya aja ya, yang ini nih. Nah ini ada meteran ya guys, nanti coba saya putar sekitar nih ya, berapa ini, 60 ditambah, coba saya tambah lagi ya. Nah, jadi sekitar ini ternyata panjangnya itu sekitar 103 cm. Jadi karena kawat nikelin ini kita ngambil dari elemen solder yang menggunakan voltase 220 volt, berarti panjang kawat nikelin 103 cm ini bisa kalian pakai langsung ke 220 volt. Tapi kalau misalkan keperluan kalian itu kawat pendek, berarti kalian harus memperhitungkan juga, jangan sampai kalian langsung colok ke 220 volt. Kalau dipaksa dicolok ke 220, maka yang terjadi adalah kawatnya langsung putus dan kebakar guys. Demikian guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share.